Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Nindya Amaranggana, mahasiswi dari D3 Keperawatan Universitas Jember Kampus Lumajang. Dengan NIM 192303101111. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempraktikkan sebuah tindakan pemeriksaan fisik paru-paru dengan teknik inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Selamat menyaksikan prosedur tindakan. Adapun persiapan alat yang dibutuhkan. Yang pertama, bagi beserta alasnya. Yang kedua, stetoskop. Yang ketiga, midline. Yang keempat, spidol jika diperlukan. Yang kelima, alat dokumentasi. Selanjutnya yaitu prosedur tindakan. Yang pertama, perkenalan dengan pasien. Assalamualaikum Bapak. Perkenalkan, nama saya Nindya Amaranggana. Saya perawat dari D3 Keperawatan Universitas Jember Kampus Lumajang. Saya bertugas dari jam 7 sampai jam 2 siang. Tujuan saya ke sini, saya akan melakukan pemeriksaan fisik paru-paru Bapak. Mohon kerjasamanya ya Pak. Tindakan selanjutnya yaitu pemeriksaan fisik pada paru-paru pasien. Yang pertama, teknik inspeksi. Posisikan pasien dengan posisi terlentang atau terbaring jika dengan pemeriksaan anterior. Dan posisikan pasien dengan posisi duduk jika ingin pemeriksaan posterior. Selanjutnya, perhatikan bentuk dada apakah simetris kanan-kiri atau tidak. Lalu, amati konfigurasi dada apakah normal dengan perbandingan diameter antero-posterior dan diameter lateral 1:2 dan apakah termasuk barrel chest, yaitu dengan peningkatan diameter antero-posterior akibat overinflation, dan biasanya barrel chest dapat dicurigai pada pasien emphysema. Funnel chest, adanya depresi pada bagian bawah sternum, sehingga terjadi penekanan pada jantung dan suara jantung pasti berbunyi seperti murmur. Pigeon chest atau dada burung, dikarenakan pergeseran letak sternum yang seharusnya mendekati sisi tubuh, malah menjorok ke depan sehingga meningkatkan antero-posterior yang ada pada pasien dengan sindrom Marfan atau hiposkoliosis berat. Hiposkoliosis yaitu kelainan di lengkungan tulang belakang yang membuat punggung bagian atas terlihat bengkok tidak normal. Selanjutnya yaitu amati pola pernafasan mulai dari irama, kedalaman, dan frekuensi dalam 1 menit. Orientation chest line. 1. Anterior middle line. 2. Right sternal line. 3. Right parasternal line. 4. Right mid clavicular line. 5. Right anterior axillary line. 6. Left scapular line. 7. Left paravertebral line. 8. Right middle line. Teknik kedua yaitu teknik palpasi. Lakukan teknik palpasi seluruh area dada apakah terdapat nyeri tekan, massa, dan benjolan. Adapun prosedur anterior, ibu jari diletakkan sepanjang setiap margin costa di bawah prosesus sifoid, sementara kedua tangan terletak sepanjang sangkar iga lateral. Yang kedua, pasien diminta nafas dalam. Yang ketiga, pemeriksaan mengamati gerakan ibu jari selama inspirasi dan ekspirasi. Langkah selanjutnya yaitu prosedur untuk posterior. 1. Ibu jari kedua lengan diletakkan di sekitar ketinggian iga ke-10 dengan jari tangan yang memegang secara longgar dinding dada sebelah lateral, dan pasien diminta nafas dalam. Yang kedua, amati gerakan ibu jari selama inspirasi dan ekspirasi. Jarak antara kedua ibu jari saling menjauh saat inspirasi, dan rasakan luasnya serta kesimetrisannya. Selanjutnya, lakukan palpasi taktil fremitus.
Fremitus akan berkurang atau tidak teraba jika suara dikeluarkan pasien sangat pelan atau transmisi dari laring ke permukaan dada terhalang. Penyebabnya meliputi obstruksi bronkial, PPOK, efusi pleura, pneumotoraks, palpasi taktil fremitus anterior. Di sini sudah terdapat tanda untuk pemeriksaannya. Hal yang perlu diperhatikan, yang pertama, bandingkan fremitus suara kanan dan kiri dengan meletakkan tangan di dada. Kedua, kemudian minta klien mengucapkan 99 atau 77. Yang ketiga, rasakan getaran yang menjalar di tangan. Yang keempat, lakukan dengan menukar tangan kanan dan tangan kiri di setiap area pemeriksaan taktil. Teknik ketiga yaitu teknik perkusi. Perkusi normal pada paru-paru adalah resonan. Hiperresonan dapat terjadi pada pasien dengan emfisema atau pneumotoraks. Suara dulness terjadi karena ada cairan atau jaringan padat di dalam paru-paru atau rongga pleura. Hal yang perlu diperhatikan saat pemeriksaan perkusi. 1. Melakukan perkusi secara sistematis dari atas ke bawah membandingkan kanan dan kiri. 2. Melakukan perkusi dalam daerah-daerah supraklavikular. 3. Meminta pasien untuk mengangkat kedua tangan dan melakukan perkusi mulai dari ketiak atau aksila. 4. Menentukan garis tepi hati. 5. Melakukan perkusi untuk mencari batasan paru dan hati, lalu memberi tanda. Teknik keempat yaitu teknik auskultasi. Suara normal yaitu bronkial, bronkovesikuler, dan vesikuler. Tahap yang perlu diperhatikan. 1. Meminta pasien tarik nafas dengan pelan-pelan, mulut terbuka. 2. Melakukan auskultasi dengan urutan yang benar. 3. Mendengarkan inspirasi dan ekspirasi pada tiap tempat yang diperiksa. 4. Melakukan auskultasi pada sisi samping dada kanan dan kiri. 5. Melakukan auskultasi pada dinding punggung dengan urutan yang benar. Kesimpulan hasil pemeriksaan inspeksi dada simetris kanan kiri dan tidak terdapat benjolan di daerah kelenjar tiroid, tidak anemis pada konjungtiva, dan tidak terdapat cuping hidung pada hidung pasien. Hasil pemeriksaan secara palpasi tidak terdapat nyeri tekan saat pemeriksaan dan tidak terdapat massa. Hasil pemeriksaan secara perkusi didapatkan suara paru-paru pasien resonan. Hasil pemeriksaan secara auskultasi didapatkan pasien suara paru-parunya bronkovesikuler. Nah, baik teman-teman, itulah prosedur tindakan pemeriksaan fisik paru-paru dengan teknik inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Mohon kritik dan sarannya demi kebaikan video ini. Dan semoga bermanfaat bagi kalian yang menonton. Sekian dari saya, terima kasih.